Usulan Edi Darmawansyah selaku Ketua Pansus tentang umur armada menjadi 20 tahun. Guna mengurai kemacetan lalu lintas dan keselamatan penumpang umum, maka pemerintah Kota Bogor adakan Permen Hub 98 tahun 2013 tentang SPM angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan Perda 10 tahun 2019. Ketua Pansus sekaligus DPRD Kota Bogor Edi Darmawansyah mengungkapkan dari hasil jaring aspirasi dengan sejumlah instansi seperti Organda KKSU dan pengusaha angkutan kota, maka untuk umur armada terdapat usulan mencapai 20 tahun atau masih dalam keadaan layak jalan. Demikian usai dijumpai awak media liputan jurnalis di kediamannya wilayah Kelurahan Sukaresmi Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Dari Sukaresmi Tanah Sareal Kota Bogor, liputan jurnalis Ade Suhendar melaporkan. Konsep pelayanan umum angkutan di Kota Bogor. Baik. Seperti apa itu, Pak? Ya, saya kebetulan diamanahkan menjadi Ketua Pansus, ya, pembentukan Raperda Penyelenggaraan Transportasi Kota Bogor. Ya. Perda ini membahas angkutan umum secara umum, tidak spesifikasi satu jenis angkutan. Kita tahu bahwa angkutan umum itu terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah yang disebut angkot, ada yang disebut dengan bis kita di Kota Bogor, dan pemerintah Kota Bogor punya perencanaan ke depan ada angkutan umum berbasis rel yang disebut dengan nama tram, ya. Nah, jadi dasar hukum atau peraturan daerah ini menjadi penting untuk dibuat di Kota Bogor dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan baik itu undang-undang maupun permen yang lebih tinggi yang di atasnya, ya. Nah, saya sebagai Ketua Pansus tentunya banyak sekali menerima aspirasi dari komoditas angkutan umum di Kota Bogor, di antaranya adalah angkot. Nah, di dalam komunitas transportasi ini terdiri dari beberapa organisasi. Yang kita kenal adalah organisasi utamanya adalah Organda. Di bawah Organda ini karena pemerintah memberlakukan peraturan bahwa angkutan umum harus berbadan hukum, maka berdirilah koperasi-koperasi yang mengelola angkutan umum di Kota Bogor. Kita tidak boleh lupa bahwa di bawah naungan koperasi ini adalah yang disebut dengan pemilik angkot. Ada angkotnya, ada supir angkot yang berkaitan dengan kehidupan mereka semua. Akhir-akhir ini banyak keluhan dari komunitas angkutan umum di Kota Bogor terkait dengan pendapatan mereka, ya. Yang kita tahu bahwa sekarang secara ekonomi, secara umum Indonesia juga sedang dilanda resesi global atau krisis ekonomi. Nah, saya sebagai Ketua Pansus bersama anggota Pansus tentu berusaha menampung segala aspirasi, baik itu dari supir angkot atau koperasi angkutan dan Organda sebagai induk organisasinya. Mereka sudah sering ketemu saya, audiensi di DPRD, ya. Nah, kita harus mampu menengahi atau menyelesaikan raperda ini dengan dapat menampung aspirasi mereka. Ternyata saya temukan bahwa dasar pemikiran komunitas angkot di Kota Bogor adalah pendapatan yang menurun. Dampak dari rekayasa atau perencanaan angkutan umum di Kota Bogor, seperti kita tahu bahwa ada SSA, sistem satu arah, ya. Ada lagi pengurangan angkot yang beroperasi di jalan-jalan utama, gitu.
Dan itu memang tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah Bogor dalam konteks pelayanan angkutan umum untuk masyarakat Bogor. Ya, kita tahu bahwa pemerintah Kota Bogor tentunya dengan dasar pemikiran bahwa pelayanan kepada masyarakat Bogor terkait transportasi, sementara komunitas angkot dasar pemikirannya adalah menurunnya pendapatan mereka, ya, yang akhirnya sulit untuk membayar gaji atau jasa supir-supir angkutan umum. Tentunya pansus dari DPRD Kota Bogor harus mampu bagaimana mengatasi masalah-masalah yang saya sampaikan tadi. Salah satu masalah yang diajukan oleh komunitas angkot adalah masa pakai angkot. Kita tahu dalam undang-undang maupun permen tentang penyelenggaraan transportasi angkot, itu masa pakai angkot 10 tahun. Dapat kebijakan bisa diperpanjang satu periode 5 tahun, berarti maksimal 5 tahun. Sementara tuntutan komunitas angkot mengajukan agar masa pakai angkot itu 20 tahun. Ya. Saya sebagai ketua pansus sebenarnya menginginkan adalah menjadi pedoman angkutan umum yang melayani masyarakat umum itu tidak hanya sebatas masa pakai angkot, tapi harus ditambah dengan uji kelayakan. Tidak sedikit angkot yang usianya baru 10 tahun tapi tidak layak jalan misalnya. Tentunya itu tidak dibolehkan beroperasional di Kota Bogor. Tapi kalau usianya 20 tahun tapi dia layak jalan dengan melalui uji KIR, uji emisi dan lain sebagainya, kenapa tidak kita izinkan mereka masih bisa beroperasional, ya. Tentunya tidak luput juga kita memikirkan keselamatan penumpang, ya, keselamatan dalam arti luas. Ke depan masyarakat tidak hanya butuh selamat dirinya sampai ke tujuan, tapi tepat waktu. Selamat dia dalam kegiatan yang menjadi kewajibannya melakukan. Misalnya dia pergi bekerja, kan harus tepat waktu. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan, maka uji kelayakan itu menjadi penting. Ya. Nah, pemerintah ke depan harus lebih serius, ya, lebih konsen lagi dalam konteks uji kelayakan angkutan umum di Kota Bogor. Ya. Nah, saya akan berusaha aspirasi dari komunitas angkot ini di dalam perda yang akan kita keluarkan ini dapat terpenuhi. Masa pakai angkot 20 tahun. Tapi komunitas angkot minta lagi. Setelah 20 tahun, dia bilang minta kebijakan 2-3 tahun lagi dengan alasan untuk persiapan peremajaan. Ya, tentunya ini tidak dapat dipenuhi. Kenapa? Karena apabila itu dipenuhi, justru pemerintah Kota Bogor melanggar perda yang sudah kita sepakati, masa pakainya adalah 20 tahun. Jadi faktanya di lapangan saya temukan angkot yang berusia lebih 20 tahun seperti angkot-angkot tahun 97, ya, 96 masih beroperasi walaupun tanpa izin. Artinya mereka menjadi melakukan pelanggaran. Ya. Ada kebijakan tidak tertulis didiamkan oleh instansi-instansi terkait yang fungsinya adalah mengawasi tentang angkutan umum. Nah, kita tidak mau ke depan sebaiknya perda itu betul-betul ditegakkan, ya, pemerintah serius menjalani apa yang menjadi aturan di dalam perda, maka saya akan berusaha keinginan komunitas angkutan umum di Kota Bogor bahwa masa pakai angkutan umum itu 20 tahun kita akan penuhi, tapi dengan catatan angkutan umum layak jalan, layak beroperasi dengan melalui uji kelayakan itu sendiri. Jadi artinya
angkutan yang yang layak beroperasi di Kota Bogor itu ada standar-standar minimalnya. Salah satunya adalah standarnya lolos dalam uji kelayakan. Nah, di sini pemerintah juga diminta, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, ya, harus serius, tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar aturan, supaya aspirasi dari pihak pemerintah bisa terpenuhi di dalam Perda ini, aspirasi dari komunitas angkot itu sendiri juga bisa terpenuhi. Dan saya minta, karena jarak tempuh angkot itu berkurang, tentunya akan berpengaruh kepada pendapatannya. Kita akan coba usulkan bahwa ke depan angkot yang layak beroperasi dengan standar minimalnya yang harus dipenuhi oleh pemilik angkot atau pengusaha angkot, dia mendapatkan subsidi dari pemerintah Kota Bogor. Sanksinya jelas bahwa angkutan tersebut tidak bisa beroperasi. Makanya tadi saya tegaskan bahwa keseriusan dan ketegasan pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, untuk menangani hal tersebut. Ya. Tentunya ada sanksi, harus ditindak apabila dia tidak lolos dalam uji kelayakan. Mereka tidak boleh beroperasi karena sangat berhubungan dengan keselamatan penumpang dalam arti luas, ya, gitu. Jadi orang mau bertujuan bisnis, orang mau tujuannya ke kantor menjadi terlambat hanya karena kendala travel angkutan umumnya itu sendiri. Satu lagi, dalam konteks bisnis, sebenarnya demand dan supply sudah tidak seimbang saat ini, ya. Jadi kebutuhan masyarakat terkait dengan angkutan umum dengan jumlah angkutan umum yang ada di Kota Bogor sudah tidak seimbang. Kita tahu bahwa Bogor salah satu kota paling macet, terutama di hari-hari Sabtu dan Minggu. Kita tahu Bogor adalah kota wisata kuliner, ya. Nah, salah satu penyebab macet adalah mogoknya angkot di jalan raya, ya. Jadi saya menyarankan kepada komunitas angkot, Anda punya 5 angkutan yang berusia 20 tahun, 18 tahun, tapi pendapatan Anda tidak maksimal. Jauh lebih baik Anda punya 2 angkot, tapi pendapatannya maksimal, angkotnya sehat dan layak. Jadi angkutan yang melayani masyarakat Bogor di kota kita yang kita cintai.